Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak sekalian di dalam Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mari kita mulai pelajaran kita dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu pada kesempatan ini untuk mohon pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan mengirimkan Roh-Mu yang kudus dalam hati kami, sehingga kami akan dapat menangkap pelajaran yang kami diskusikan pada kesempatan ini berkaitan dengan janji keselamatan di tengah hukuman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, sekarang kita memasuki pelajaran yang kelima, di mana judulnya adalah janji keselamatan di tengah hukuman. Tujuan pembelajaran ini adalah ada 4 sebetulnya. Yang pertama, murid mengetahui bahwa dosa membawa kepada hukuman. Kemudian yang kedua, bahwa kita semua mengetahui bahwa Allah menjanjikan keselamatan bagi manusia yang terhukum. Yang ketiga, murid mengagumi kasih setia Tuhan Allah kepada manusia yang berada di bawah hukuman. Tujuan yang keempat, murid meneladani kasih setia Allah dengan mengampuni orang yang salah kepadanya. Perikop yang dijadikan dasar sebagai pelajaran kita kali ini adalah Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai dengan 24. Seperti biasa, kami berharap Bapak-bapak sudah membacanya lebih dahulu sebelum melihat tayangan video pelajaran yang ketiga ini. Bapak-bapak sekalian, secara umum masyarakat menginginkan agar pelaku kejahatan mendapat hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Sebaliknya, pelaku kejahatan ingin agar kesalahannya diampuni dan ia dibebaskan dari hukuman. Bagaimanapun juga, hukuman perlu diberikan kepada pelanggar hukum. Pemberian hukuman ini untuk memberikan keadilan kepada para korban kejahatan dan memberikan efek jera untuk melaksanakannya lagi. Selain itu juga memberikan efek cegah pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan pelaku. Pada akhirnya semua itu bertujuan untuk menghasilkan ketertiban dan kedamaian masyarakat. Pada pelajaran kali ini kita akan melihat keadilan Allah ditegakkan kepada pelanggaran hukum, dan sekaligus melihat bagaimana kasih Allah diberikan kepada manusia berdosa. Bapak sekalian, bagian pertama diberi judul hukuman dijatuhkan Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-14, Kejadian pasal 2 ayat 3 ayat 14. Iblis yang mengambil rupa ular berdosa karena memperdaya Hawa. Demikian juga Adam dan Hawa berdosa karena makan buah terlarang. Dalam ayat itu kita dapat melihat bagaimana Tuhan menghukum ular sehingga ia menjalar dengan perutnya dan debu tanah menjadi makanan seumur hidupnya. Jadi ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan tidak pilih kasih. Siapapun yang melakukan pelanggaran atau melakukan kejahatan diberi hukuman. Kemudian lihat ayat 16 sampai dengan 19. Kita melihat bahwa hukuman kepada Hawa berupa bersusah payah waktu mengandung dan kesakitan saat melahirkan. Ini berlaku atas semua perempuan sesudah Hawa. Adam sebagai pihak yang mengikuti dosa istrinya mendapat
hukuman berupa susah payah untuk mencari rezekinya. Bekerja yang tadinya berupa kesenangan karena diperintahkan Allah, kini harus dilakukan dengan berpeluh dan susah payah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini berlaku juga untuk semua laki-laki sesudah Adam. Hukuman kepada Hawa berpengaruh kepada Adam. Demikian juga sebaliknya, Hawa dihukum akan memiliki birahi atau memiliki kecenderungan untuk mendominasi suaminya, akan tetapi suaminya akan berkuasa terhadapnya. Karena dosa, kehidupan suami istri tidaklah mudah. Adam dihukum dengan kematian yang menjadi akhir kehidupannya, dan ini juga berlaku untuk Hawa dan semua keturunannya. Karena dosa keduanya, tanah terkutuk, bahkan seluruh bumi terdampak. Dari virus, nyamuk, hingga binatang besar dan alam tidak mudah diajak bekerja sama oleh manusia. Bagian yang kedua, Bapak-bapak sekalian, hukuman dijatuhkan, keselamatan dijanjikan Allah. Dari bagian pertama, kita melihat betapa Tuhan tidak pandang bulu dan tidak ragu-ragu memberikan hukuman kepada siapapun yang terlibat dalam kejahatan, dalam pelanggaran. Namun, apabila Bapak-bapak meneliti lebih dalam, setiap hukuman yang kita bahas di subbab 1 tadi, kita akan dapat melihat bahwa Tuhan juga memberikan berkat kepada Adam dan Hawa. Mari kita teliti satu persatu. Hawa tetap mendapat berkat dari kesenangannya berhubungan dengan suaminya dan dengan melahirkan keturunannya. Jadi meskipun dihukum untuk merasakan kesakitan, tetapi Tuhan tidak menutup berkat untuk tetap mendapatkan keturunan dan kesenangan. Adam tetap mendapatkan berkat bahwa tanah tetap memberikan hasil yang cukup bagi kebutuhan keluarganya. Meskipun kita dengar tadi, dia dihukum untuk bersusah payah mendapatkan rezekinya untuk mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu kita bisa menghubungkan antara hukuman yang Tuhan berikan dan kasih berkat yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Dengan hukuman kematian, manusia mendapatkan berkat berupa dorongan untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah sebelum kematiannya. Jadi meskipun manusia diberi kesempatan untuk hidup, tetapi hidupnya dibatasi karena Tuhan berkehendak supaya manusia bisa mempunyai keinginan, berupaya untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Bapak-bapak sekalian, lebih dari apa yang sudah kita bahas mengenai berkat-berkat yang diberikan kepada Adam dan Hawa tadi, kita melihat Tuhan menjanjikan keselamatan. Lihat di ayat 15, keturunannya ini maksudnya perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Ayat di atas merupakan kabar baik pertama. Allah merencanakan keselamatan bagi umat manusia melalui keturunan perempuan itu. Keturunan yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang meremukkan kepala ular yang melambangkan sebagai iblis dengan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya di antara orang mati.
Bapak bisa meneliti lebih lanjut Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 55 dan sampai dengan 57. Bapak sekalian, Adam memberikan nama Hawa bagi istrinya. Hawa berarti ibu dari semua yang hidup. Mereka dihukum dengan kematian, tetapi Adam meyakini ada kehidupan baginya dan keturunannya berdasarkan janji keselamatan dari Allah yang kita baca di ayat 15 tadi. Kita sudah belajar keadilan Allah ditegakkan dan kasih anugerah telah diperlihatkan, dan sekarang kita memasuki bagian yang ketiga. Kita sudah manusia memang dihukum dengan kematian sebagai konsekuensi dosa mereka, tetapi hukuman itu tidak langsung terjadi pada saat itu juga. Lihat ayat 21, kita belajar bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya, kasih Allah yang mengorbankan binatang tak berdosa untuk menutup ketelanjangan manusia. Apabila hal kejadian itu dihubungkan dengan keseluruhan ajaran Alkitab, maka ayat di atas menggambarkan bahwa di kemudian hari Allah akan menyediakan Yesus Kristus yang tidak berdosa untuk menyelamatkan manusia dari penalti dosa atau hukuman kekal, yaitu kematian kekal. Seperti yang sudah kita pelajari dari Ibrani pasal 9 ayat 22 yang mengatakan, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah kita bahas di atas, kita bisa melihat bahwa pengampunan dosa itu hanya dapat dilakukan oleh Allah, dan Allah menggunakan mekanisme, kalau boleh saya katakan, cara seperti yang diungkapkan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Jadi salah satunya bahwa harus ada korban untuk dapat menebus untuk dapat menyucikan kita kembali supaya kita berkenan di hadapan Allah. Peran Allah di dalam pengampunan dosa ini menjadi sangat besar karena sudah melibatkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, yang dikirimkan dari surga, menjelma menjadi manusia dan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi di dalam keyakinan kita, amal perbuatan baik tidak cukup untuk menebus dosa kita. Harus melalui mekanisme pengampunan, yaitu orang tersebut harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita juga belajar bahwa kasih Allah dilanjutkan dengan mencegah manusia memiliki tubuh yang berdosa yang kekal. Keadaan dosa dan tidak dapat menghentikan dosa adalah siksaan. Jika manusia memakan buah kehidupan, maka akan membuat kekal siksaan itu. Allah tidak ingin hal itu terjadi, maka Ia usir mereka, Adam dan Hawa, keluar dari Taman Eden dan menempatkan kerub untuk menjaga jalan menuju ke pohon kehidupan tersebut. Lihat ayat 22 sampai dengan 24. Dalam eksekusi dosa kepada manusia, Allah memberikan pertolongan. Dari ketiga topik yang kita sudah bahas di atas, kita mendapat gambaran bahwa meskipun
orang-orang sangat berdosa di hadapan Allah, Allah sudah menghukum mereka dengan ketetapan-ketetapan yang sudah kita baca di ayat 14 sampai dengan ayat 24 ini. Di samping menghukum mereka, Tuhan tidak melepaskan begitu saja, karena Tuhan juga memberikan kasih karunia berkat kepada mereka, yaitu untuk mendapatkan kehidupan meskipun di luar Taman Eden. Dan berkat dan karunia yang luar biasa adalah bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan kepada Adam dan Hawa dan keturunannya sepanjang mereka percaya kepada cara yang dibuat oleh Tuhan untuk dapat kembali suci, kembali berkenan di hadapan Tuhan, yaitu melalui percaya kepada anak perempuan itu, dalam tanda kutip, yang akan dikirimkan oleh Tuhan kepada manusia. Anak perempuan itu adalah Yesus Kristus. Bapak sekalian, sebagai penutup, beberapa hal yang perlu kita catat. Yang pertama adalah kekudusan dan keadilan Allah menghendaki pelaku dosa dihukum, dan itu sudah dilaksanakan. Sebaliknya, kasih Allah membuatnya menolong pelaku dosa menjalani hukumannya, dan pada saat yang sama menyediakan jalan keselamatan dari hukuman dosa atau kematian kekal di neraka. Betapa mengagumkannya kasih Allah kepada manusia, khususnya manusia berdosa, dan kita patut bersyukur atas kasih-Nya. Salah satu bentuk ucapan syukur atas kasih Allah adalah dengan kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sifat Allah pengampun itu juga diberikan kepada kita, dan kita perlu mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah telah mengampuni kita di dalam Kristus. Mari meneladani Allah dengan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Bapak-bapak sekalian, sebagai penerapan atau sebagai bahan diskusi, yang pertama, bagaimana kita dapat mengagumi anugerah Allah tanpa menganggap sepele dosa kita. Ini memang satu keadaan yang memerlukan pemahaman lebih lanjut. Karena kalau kita merasa bahwa Tuhan mempunyai anugerah kepada orang-orang berdosa, ada orang yang mungkin berpendapat bahwa nggak apa-apalah melakukan dosa karena anugerah Allah pasti diberikan kepada kita. Itu perlu dibahas di dalam diskusi kita. Yang kedua, bagaimana kita mengakui kekudusan Allah tanpa mengurangi keakraban kita dengan Allah saat ada dosa. Ini satu juga keadaan yang kita hadapi. Kita sesungguhnya berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, dan kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Dia. Jangankan kita sebagai figur manusia, kalau Bapak-bapak mempelajari alam semesta, bumi yang yang menjadi tempat kita hidup ini di hadapan Allah hanya sebuah debu. Bisa bayangkan apa artinya dari kita? Nggak ada artinya apa-apa. Bumi saja yang diameternya 40.000 km itu di hadapan Allah, di hadapan alam semesta itu cuma setitik debu yang nggak ada nggak ada artinya di hadapan Allah, apalagi kita. Nah, bagaimana kita memahami kekudusan Allah ini di dalam kehadapan kita, kehidupan kita maksud saya. Karena mungkin saking terbiasanya kita hidup seperti ini, Allah tidak kelihatan,
sehingga kita menganggap kekudusan itu hanya semacam ya kudus saja, sesuai dengan apa yang kita pahami dengan artinya kekudusan. Padahal sebetulnya sangat-sangat kudus. Tetapi kita diajarkan juga untuk akrab dengan Tuhan. Bahkan Tuhan memberi kesempatan itu di dalam kita berkomunikasi dengan Dia melalui doa. Nah, bagaimana kita menghubungkan dua hal itu? Allah yang maha kudus, kita nggak ada artinya apa-apa, tapi kita harus menjaga keakraban kita dengan Allah meskipun kita sangat berdosa. Cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut. Yang ketiga, apakah Allah menghindarkan orang percaya dari akibat dosa atau mengurangi beratnya hukuman dosa yang telah dilakukan orang percaya meski ada hukum tabur tuai? Nah, ini perlu dibaca Galatia pasal 6 ayat 7 untuk dijadikan bahan bahasan. Ini mungkin memerlukan pemahaman yang lebih dalam sebelum menjawab pertanyaan ini. Baca dulu Galatia 6 ayat 7. Dan yang keempat, ini satu pertanyaan dari saya yang tiba-tiba saja muncul untuk sebagai bahan untuk kita renungkan. Tapi kalau menurut bapak-bapak tidak layak, jangan dibahas. Case-nya begini, menurut bapak-bapak sekalian, kenapa Tuhan begitu cepat puas dengan produk pertama yang cacat? Kita tahu kan, manusia pertama yang diciptakan, Adam dan Hawa, kemudian mudah digoda iblis dan jatuh ke dalam dosa. Kenapa pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa tidak dihukum final dengan kematian langsung dan menciptakan manusia yang baru, pengganti Adam dan Hawa yang memiliki kualitas lebih baik, yang menuruti semua perintahnya, yang gak mau kalah sama iblis dan setan? Apa maksudnya Tuhan kalau dalam bahasa sehari-hari, begitu repotnya menciptakan manusia terus jatuh ke dalam dosa, terus sekarang harus mengirimkan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk untuk membuat manusia kembali kepadanya. Padahal manusia tidak hanya Adam dan Hawa. Sekarang ada 7,5 miliar orang di seluruh dunia. Apa maksudnya Tuhan membuat ini? Ini satu satu pemikiran yang mungkin bisa kita bahas di dalam diskusi kita. Kan sebetulnya enak kalau Tuhan menciptakan, Adam Hawa hukum mati, ganti, bikin manusia yang baru yang sungguh-sungguh taat kepada Dia. Mungkin tidak akan menjadi serepot yang sekarang ini. Banyak agama, banyak keyakinan, banyak pertentangan akhirnya yang ada di hadapan kita, di dalam kehidupan kita. Itu hanya pertanyaan yang terbersit di dalam pemikiran kita, saya terutama ketika mempersiapkan pelajaran ini. Mari kalau pantas untuk didiskusikan, kita diskusikan. Kalau tidak, kita stop sebagai pertanyaan saya saja. Bapak sekalian, jangan lupa juga dengan ayat hafalan kita, Kejadian 3 ayat 15. Seperti saya pernah diskusi dengan pendeta, apa sih pendeta arti ayat hafalan ini bagi kita yang sudah tua ini, apa berguna? Nah, jawaban pendeta sungguh menohok menurut saya, karena kalau kita memang rajin menghafalkan ayat-ayat Alkitab, kita bisa tahu bahwa sesuatu yang kita hafalkan itu akan mengendap di dalam database pemikiran kita. Sehingga kalau kita hafal, secara otomatis kalau kita ingin memerlukan ayat itu, Roh Kudus akan memimpin kita untuk bisa meretrieve itu, menarik kembali apa yang sudah kita hafalkan itu, tiba-tiba muncul di dalam pemikiran kita, entah ketika kita sedang belajar Alkitab sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.
Kejadian 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak sekalian, demikian pelajaran kita pada kesempatan ini, pelajaran pelajaran yang kelima triwulan 3 tahun 2021. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar bersama mengenai hukuman dan kasih Allah yang diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai dengan 24. Kiranya Tuhan membuat pelajaran ini menjadi terpatrikan di dalam hati kami, sehingga untuk selanjutnya kami akan dapat memedominya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak sekalian, sampai ketemu di pelajaran yang ke-6 minggu depan. Terima kasih atas ketekunannya. Selamat bertemu kembali. Tuhan memberkati.